Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-1 akan mempresentasikan hasil infografis kami mengenai Kerajaan Mataram kuno. Perkenalkan, saya Uraifa Kiasi, nomor absen 33. Saya Nurlaili Putri Rahmawati, nomor absen 26. Saya Vika Fainadana Arifka, nomor absen 18. Saya Zara Sukma Julita, nomor absen 35. Saya Baisa Triaji, nomor absen 6. Saya Octavia Francisca, nomor absen 27. Demikian simaklah penjelasan infografis kami. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-8 Masehi. Ceritanya bermula dari Ratu Sima. Ratu Sima merupakan salah satu ratu dari Kerajaan Kalingga. Sepeninggal Ratu Sima, Kerajaan Kalingga terpecah menjadi dua bagian, yaitu Kalingga bagian utara atau Bumi Mataram dan Kalingga bagian selatan. Kalingga bagian utara dipimpin oleh Sanaha yang merupakan cucu perempuan dari Ratu Sima. Ada sumber yang mengatakan bahwa Sanaha merupakan istri dari Sana, dan ada sumber yang mengatakan bahwa Sanaha merupakan anak dari Sana, saudara perempuan dari Sana. Sana sendiri merupakan raja ketiga dari Kerajaan Galuh. Mataram kuno dikenal dengan pusat kebudayaan, seni, dan agama Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan ini mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Dyah Belitung. Mataram kuno diperkirakan berpusatnya di Jawa Tengah. Mengenai letaknya sendiri, ada ahli yang berpendapat bahwa Mataram kuno berada di Medang dan Poh Pitu. Letak Poh Pitu sampai saat ini masih belum jelas. Hanya dijelaskan bahwa letak Mataram kuno dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sanjaya yang merupakan putra dari Sanaha, saudari perempuan dari Sana. Hal ini disebutkan dalam Prasasti Canggal. Selama berdiri, Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya bermayoritas beragama Hindu dan dinasti Shailendra dengan mayoritas beragama Buddha. Sumber sejarah mengenai prasasti Kerajaan Mataram kuno ada Prasasti Canggal, Prasasti Kelasan, Prasasti Kluruk, dan Prasasti Kedu atau Prasasti Belitung. Jejak peradaban kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Pemerintahan Sanjaya. Menurut Prasasti Canggal, Sanjaya merupakan putra Sanaha, saudara perempuan dari Sana, pemerintah sebelum Sanjaya. Memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780. Pemerintahan Rangkai Pangangkaran. Dalam Prasasti Kalasan, Raja Pangangkaran atau putra Sanjaya memberikan tanah dan membangun sebuah candi. Ia disebut dengan nama Saindara Si Maharaja Dyah Pancapana Rangkai Pangangkaran, yang menunjukkan keturunan keluarga Saindara atau Sana dan Sanjaya. Saat itu Sana dan Sanjaya memeluk agama Hindu, sedangkan Pangangkaran beragama Buddha. Beberapa raja yang pernah menjadi penguasa tahta Kerajaan Mataram kuno. Sri Maharaja Rangkai Panunggalan 780 sampai 800 Masehi. Sri Maharaja Rangkai Warak Indra 800 sampai 820 Masehi. Sri Maharaja Rangkai Garong 820 sampai 840 Masehi. Sri Maharaja Rangkai Pikatan 840 sampai 856 Masehi. Sri Maharaja Rangkai Kayuwangi 856 sampai 882 Masehi. Sri Maharaja Rangkai Batu Ungu Malang 882 sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rangkai Watu Kara Dyah Belitung 898 sampai 915. Raja Daksa 915 sampai 919. Raja Talodong 919 sampai 924. Raja Sumba Dyah Wawa 824. 924. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno terjadi pada akhir abad ke-8 saat dipimpin oleh dinasti Shailendra.
Perkembangan pada masa kejayaan Mataram kuno terjadi di berbagai bidang, baik bidang ilmu pengetahuan, budaya, politik, sosial, dan budaya atau kesenian. Raja Dyah Balitung. Kejayaan Mataram kuno terjadi pada masa kepemimpinan Sri Maharaja Rakai Watupura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu selama 12 tahun pada tahun 899 sampai 911 Masehi. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki wilayah pertanian yang subur dan dapat menghasilkan berbagai tanaman yang dapat menjadi komoditas untuk mendongkrak perekonomian kerajaan. Kehidupan sosial. Dilihat dari aspek sosial, kerajaan Mataram kuno ini membagi masyarakat menjadi sejumlah golongan berdasarkan kasta. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan kasta Sudra. Kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki oleh kerajaan Mataram kuno memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peninggalan kerajaan berupa candi dan prasasti yang masih ada sampai saat ini. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan. 1. Pembebasan pajak di desa-desa. 2. Membangun kompleks penyeberangan di Bengawan Solo. 3. Mengelola bangunan suci Sang Hyang Caitya dan Silungkung. 4. Melakukan ekspansi ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Kontroversi perpindahan pusat dan keruntuhan. Pusat kerajaan dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar tahun 929 Masehi. Faktor perpindahan: 1. Menghindari serangan dari Sriwijaya. 2. Persoalan ekonomi dan perdagangan. 3. Kondisi sosial politik yang tidak stabil karena perang memperebutkan kekuasaan. 4. Letusan gunung berapi yang telah menghancurkan ibu kota bumi Mataram. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mulai mengalami keruntuhan pada tahun 1080 Masehi dikarenakan yang pertama, konflik internal. Salah satu faktor utama adalah konflik internal di antara para bangsawan, keluarga kerajaan, dan faksi-faksi politik. Persaingan kekuasaan internal dapat melemahkan stabilitas politik dan mengakibatkan perebutan kekuasaan yang merusak. Yang kedua, tekanan eksternal. Serangan dari kekuatan luar seperti kerajaan tetangga atau inovasi dari suku-suku yang agresif dapat mengganggu stabilitas dan keamanan kerajaan, melemahkan struktur politik dan ekonomi mereka. Ketiga, ketidakstabilan dinasti. Keruntuhan dinasti yang memerintah dapat melemahkan struktur pemerintahan, terutama jika tidak ada pewaris yang jelas atau jika ada perselisihan suksesi yang mengganggu stabilitas. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. Borobudur, candi peninggalan Mataram kuno yang menjadi keajaiban dunia ke-7. Fakta menarik, diperkirakan berusia sekitar 12 abad atau 1200 tahunan. Terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Buddha terbesar di dunia, situs warisan dunia UNESCO. Candi Prambanan sebagai cagar budaya Indonesia, situs warisan dunia UNESCO, terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Candi Hindu terbesar di dunia dan terkompleks di Asia Tenggara. Peninggalan lain. 1. Candi Mendut, terletak di Magelang, Jawa Tengah. 2. Candi Sewu, terletak di Klaten, Jawa Tengah. 3. Candi Pawon di Magelang, Jawa Tengah. Candi Plausan di Sleman, Yogyakarta, dan Candi Dieng, dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Demikian penjelasan yang dapat kami paparkan. Kami membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.